Mana mobilnya sih? Itu mobilnya. Ini nih. Ini. Tunggu. Cherry Omoda 5. Atau Moda Pak. Oke, bentuknya kayak lebih ringkas ya daripada yang Tiggo 7 Pro yang kemarin. Coba kita lihat mesinnya. Wih, udah pakai shock. Udah pakai shock. Premium banget ini. Udah Keren. pakai shock. Tunggu, sebelum kita bahas spek mesinnya, ini udah pakai shock. Ini ada penyangganya. Udah ada penyangganya. Peredamnya udah ada. Ada peredamnya juga. Peredam, ada cover mesinnya. Cover mesinnya Ya, juga. cuma nggak ada identitasnya nih. Jadi dipikir nih pakai mesin apa nih? Dia bagusnya sih ada identitas saya Cherry atau logonya Cherry gitu ya. Ya, itu. Oke. Terus apa lagi? Mesinnya berapa cc nih? 1500 cc. Turbo. 1500 cc, turbo 4 silinder. 4 silinder. Tenaganya bisa berapa tuh? Ya sekitar 140-an lah. Tapi Tenaga torsinya 200-an. Tenaganya 140-an horsepower, Tapi torsinya 200. torsinya 200-an Newton meter. Iya. Wah, cakep. Wih, gila ya. Udah turbo. Ini mesinnya kayaknya serupa nggak ya yang dipakai Tiggo 7 Pro ya? Ya mungkin kalau yang Tiggo 7 mana dulu, kalau yang Tiggo 7 Pro tuh tenaganya lebih gede. Tiggo 8 Pro tenaganya lebih gede. Oke, jadi serupa, tapi kalau yang Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro lebih besar Ya, tenaganya. lebih besar tenaganya. Oke. Gila, nggak nyangka loh. Iya, Nggak nyangka ya. Dulu saya di tablet otomotif pernah juga nge-review mobil China ya. Iya. Ya, saya nggak usah sebut mereknya, belum serapi gini. Belum Finishingnya serapi nih ini. ya, tuh kita bisa lihat nih. Ini udah rapi finishingnya. Ini sih udah benar-benar manufaktur besar ya. Iya, udah Ya, pabrikan. dan ini gede. udah dirakit di Indonesia. Udah assembling Indonesia. Wah, cakep. Gila ya. Gila, nggak nyangka ya mobil Nggak Cina. nyangka kan? Mobil Cina udah sedemikian majunya nih. Iya. Ya, kualitasnya juga udah lebih baik daripada mobil Cina yang zaman dulu. Wah, ya. udah jauh. Bahkan Oke. mereka berani kasih garansi untuk mesin ini 10 tahun Oh. atau 1.000.000 kilometer. Oh iya, garansi mesinnya berapa, Jul? 10 tahun atau 1.000.000 kilometer. 1 Mana yang juta lebih dulu? kilometer. Iya, mesin Gila. doang. Gila. Coba merek lain ada nggak kayak gini? Nah itu dia, merek Wah, lain ada gila. nggak garansi? Garansi 10 mesin. tahun atau 1.000.000 kilometer. Jadi kita misalkan beli mobil ini, baru nikah, beli mobil ini, terus punya anak, sampai anaknya lulus SD masih garansi nih Masih mobil. garansi. Wah, gokil. Gokil, applause. Jadi jangan Waduh, khawatir, satu. meskipun brand baru tapi garansinya itu loh. Oke, Jul, nggak usah lama-lama. Saya penasaran mau nyoba. Oke, Tapi saya coba jalan jauh ya, ya nggak apa-apa. keliling kota ya. Nggak apa-apa keliling Ya kota udah, juga. oke. Boleh, saya penasaran. Sekalian kita tes konsumsi bahan bakarnya. Nah, Ya. kita tes aja. Saya pengen tahu, nih irit atau boros ya. Kita pengetesan simple aja di MID aja kita lihat ya. Ya, Ini pas lagi jam-jam macet nih. Nah, Jam pas. makan siang nih ya. ini momen yang tepat buat ngetes. Ya udah, oke. Yuk, tutup kita bawa. Oke, nutupnya juga enak. Wah, ini doang. Cakep. Oke. Oke, yuk Ya, bawa. Jul, ayo, saya coba ya. coba. Oke, Silakan. agak jauhan ya. Jadi Silakan. ini kita start dari Blackstone Garage, Jakarta Selatan. Saya mau bawa ke utara Jakarta. Ya, oke, kita Oke, berangkat. tunggu. Nih saya setting AC tadi. Ini semburannya kok di jok berasa banget ya. Jok yang didudukin sama disenderin ini berasa banget nih Iya, semburannya nih. Waduh, dingin ya. gila. Oke, Nggak nyangka banget kan? nggak nyangka. Oke, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini platnya ganjil, Jadi jadi ganjil aman. ya. Tapi kan kita ini jam makan siang, jadi kita belum kena ganjil genap ini. Iya, artinya ini mau dipakai sampai sore pun aman. Handlingnya enak ya. Handlingnya enak. Kita coba lewatin rumahnya. Lewat mana Kita arah Senayan dulu. arah Senayan. Arah Senayan. Ini kalau ngesen berubah sendiri tuh. Wah iya loh. Kalau ngesen, kalau apa. Jadi biar ngebantu pengemudinya ini ngeliat keadaan apa, lihat di sekitar ada apa gitu loh. Karena orang suka belok, tau-tau kena kan nggak sadar gitu kan. Jadi Dan ini- dibantu sama alat ini. Around view monitornya membantu banget ya. Iya, membantu banget. Oke. Dan ini juga mobilnya lumayan gede, jadi ini alat ini ngebantu sekali. Dan mungkin kedepannya beberapa tahun ke depan mobil-mobil udah pakai fitur ini. Ya. So far ini enteng. Kayak lebih feeling yang saya rasakan ya. Sebelumnya saya kan review Cherry Tiggo 7 Pro. 7 Pro. Ah. Ya, ini lebih enteng. Lebih
lebih enteng. Ya, mungkin iya. karena bodinya lebih compact ya. Nah, bodinya lebih compact. Lebih sport ya, desainnya juga kan lebih sporty dia, lebih aerodinamis. Ya, tadi ala coupe ya. Ala coupe. Gila nih, saya penasaran. Tunggu. Nggak nyangka kan? Saya juga penasaran nih harganya berapa, tapi nanti Ya, rasain kasih dulu taunya. aja, Oke rasain deh. dulu aja. Baru saya bisa nebak nih ya Iya. harganya berapa nih. Rasain dulu aja baru nanti kita bicara harga. Wah, asik Impresi ya. pertama gimana nih nyetir Omoda 5 ini? Impresi pertama, oke. Handlingnya enak, Enak, handling. setirnya ringan. Ya tadi belum nyoba sampai ini sih, sampai akselerasi gitu ya belum, tapi Ya belum, nanti sekilas, pas di tol. tarikan mesinnya sih cukup bertenaga. Iya. Oh, nah ini udah mulai terasa nih. Oke, ini jadi di sini di instrumen cluster ini posisi mobil di depan tuh ada truk Ya, ada sesuai truk. tuh di depan truk, Nah. di sini truk juga nih, Ya. ikonnya nih. Dia Ya, ini- jadi untuk ini juga ngebantu pengemudi juga. betul. Ini mirip yang pernah saya coba di Wuling Alves seperti ini juga nih. Pernah. Iya. Ya, Nah, karena kan sama-sama pakai ADAS ya. ya ada adasnya itu Ah. yang bikin sama sebetulnya. Sama. Karena ya adas itu esensinya kan ngebantu driver atau ngebantu pengemudi. Enak. Klaksonnya juga bunyinya udah oke. Nah, kan Wah, cakep. lebih apa makin berasa kan premium makin berasa. makin berasa. Kayak ini buat harian mobilitas di Jakarta, tengah kota Jakarta, daerah suburban gitu cocok nih. Wah, cocok banget. Kan saya udah pernah cobain bolak-balik rumah kantor. Iya. Cuma ini kan kita durasi peminjamannya singkat nih, jadi Iya. kita penasaran sih kalau untuk dibawa jalur luar kota bagaimana. Nah, kita coba. Ya. Saat ini kita baru coba di perkotaan aja nih. Ini baru di perkotaan. Ya, yang konturnya dominan datar. Ya. Enak nih kalau kita coba luar kota yang kontur jalanannya bisa bervariasi, bisa mewakili kontur jalanan yang ada di Indonesia. Iya. Aspal mulus, aspal apa jalanan kurang bagus. Oke. Enak. Ini sih menurut saya bisa jadi ancaman nih buat mobil Jepang ini. Bisa jadi alternatif untuk di kelas compact SUV ya. Ya, bisa jadi alternatif juga, bisa jadi Kelasnya ancaman juga buat mobil 1500 Jepang. cc. Ya, di mana di kelas ini dia ada Honda HR-V. HRV, Ya, belakangan ada baru muncul Toyota Yaris Cross, Wuling Almas. Ya. Almas, Terus apalagi tuh? Apalagi ya? Hyundai Creta. Hyundai Creta, nah, Ya, Kia Sonet. Kia Bukan Kia Sonet, Seltos, Kia Seltos. di atasnya Sonet. Ya. Apalagi bisa Banyak sih. ada banyak tuh. Ya. CX-3 pun bisa kok. Mazda CX-3. Ya, CX-3 kan harganya sekitar 300-400 juta. Nah, makanya si Chery ini menyodorkan fitur yang lengkap banget. Ya, apalagi tadi garansinya gila banget sampai Iya. 1 juta kilometer Atau 10 tahun, mana yang Ya, lebih dulu. rasanya saya selama jadi wartawan otomotif ya baru Saya kali juga nggak ini nyangka. ada pabrikan yang memberikan garansi mesin selama itu Selama itu ya iya, gila. sampai dengan 1 juta kilometer atau 10 tahun. Wah, Iya. luar biasa. Dulu tuh paling mentok kalau nggak salah kalau saya ingat saya Kia deh, Kia Iya. sampai 7 tahun ya. 7 tahun. Ini sampai 10 tahun dan, tahun. dan mention langsung 1 juta kilometer. Ah, Wah, luar biasa. luar biasa. Oke. Ini kan kita masih mode normal ya. Ya normal. Eco. Ini sport. Mode Eco dulu. Oke, Ya, mode buat di kota Eco aja. Mm-mm. Kalau udah jalan Buat tol trek nggak khusus boleh ya. dah sport. Dan Lebih saya mau aman. coba ininya nih. Yang manualnya nih, Iya, manualnya. ya. Opsi yang manual. Oke, ini lampu merah. Di D dulu aja. Di netral dulu aja. Dipencet lagi. Nah, ada D lagi. Nah. Ya, di D. Oke, Ya. perlu sedikit Nah, penyesuaian. memang ini agak unik ininya, shifternya.
Tapi enak sih, digenggamnya enak sih menurut saya. Nah, ini kan bedanya, modelnya beda dengan Matic umumnya yang udah Tiptronic atau model joystick. Ya. Tapi ini lebih mirip joystick sih ketimbang Tiptronic. Manualnya cukup mengasihkan. Ya. Bagi yang terbiasa pindah-pindah gigi, ini opsi manual nih. Iya. Enak banget nih. Enak. Nah, ini line departure warning dia. Ngasih tahu kalau sebelah kiri kita ada objek. Iya. Ada objek yang mendekat ketika kita berpindah jalur. Bunyi-bunyian gini sebenarnya di samping safety sebenarnya bisa memotivasi orang untuk nyetir sewajarnya. Karena orang kalau nyetirnya biasa nyetir ugal-ugalan kan pasti apaan nih bunyi-bunyian. Ya. Yang ada dia yang nyetir ugal-ugalan kali. Ya. Tapi dia sebenarnya tuh ngejagain kita juga. Iya, sebenarnya ngejagain kita. Ya. Saya pun juga ngerasainnya ini memang ngejagain kita. Kadang-kadang kita di tol pun secara nggak sadar kita udah di jalan yang paling kanan. Nah, sistem ini yang nanti bakal ngingetin kita kalau kita terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Dan si Around View monitornya dia langsung ngasih secara otomatis dia ngasih tahu ya posisi mobil kita langsung nih. Kasih tahu nih ya, di sebelah kiri kita ada apa. Oke, ini sih. Iya. Udah canggih nih. Jadi ini salah satunya meminimalkan blind spot. Iya, meminimalisir blind spot. Tapi ya ini buat bantuin aja ya, dalam artian jangan sepenuhnya ngandelin. Coba, saya mau tes pindah jalur tanpa sen. Oh, ini mungkin jalan biasa ya. Kalau di jalan tol mungkin baru berasa. Oke, ini akselerasi manual. Gimana akselerasinya? Ada asik loh. Oh, ya, asik ya. Smooth dan bertenaga. Iya. Cuma kita nggak bisa geber-geber nih di jalan raya biasa Iya, nih ya. Kita bisa. harus perhatikan safety juga nih. Perlu coba di track khusus. Oke. Asik sih menurut saya ini cukup mengasihkan. Jul, so far saya tadi coba masih mode Eco. Ya, pakai D, tapi saya posisikan ke yang M, manual ya. Tadi saya coba perpindahan giginya. Kenapa saya coba gitu? Karena kita nggak bicara di kota besar aja. Jadi di kota-kota lain, di pulau lain gitu ya, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan tuh masih banyak pasarnya mobil manual gitu. Dan kebetulan kalau Chery ini kan dia nggak punya opsi transmisi manual ya. Nggak ada. Ya, nggak ada ya. Nah, ini bisa mewakili nih. Dan menurut saya ini cukup enak. Tadi buat akselerasi ya. Kalau perpindahan giginya juga smooth banget. Smooth. Sementara untuk pindah ke gigi yang lebih tinggi ya. Tapi kalau gigi yang lebih rendah dia akan otomatis ketika kita deselerasi. Gitu. Dan sekarang saya mau nyoba mode sportnya. Mode sportnya nih. Oke, udah mode sport. Sekarang coba pejat. Wah, asik ya. Signifikan banget loh bedanya lah. Iya. Dengan yang Echo, ini cukup signifikan bedanya. Iya. Cuma memang kita belum bisa ngetes sampai maksimal ya, karena tracknya terbatas. Kita di dalam kota ya, tadi kita masuk ke komplek GBK sebentar, lalu lanjut ke utara Jakarta, kita putar-putar, terus nanti kita balik lagi ke Blackstone Garage ya. Oke. Kesimpulan sementara ini mode sportnya cukup enak, responsif, digas spontan dia nurut, ya tenaganya ngisi. Ya, berarti tuh udah sepaket lah dengan manifoldnya mesin. Ya, udah sepaket ini. Ya, kadang-kadang kan ada yang ada Eco, ada power mode tapi cuman mesinnya doang gitu kan. Habis itu ini udah sepaket sama semuanya. Ini cocok banget buat yang senang berkendara keluar kota dan menginginkan performa yang lebih, nih cocok banget. Iya, makanya Moda 5 tuh lebih anak muda karakternya. Tuh ya, waduh ini ngejambak banget nih. Remnya cukup ini. Iya, cukup empuk. Cukup empuk. Ya. Bantingannya juga Oke. Kita baru bisa mengujinya ini ya, belum maksimal karena pengetesannya tracknya terbatas ini. Karena ini daerah ya, kita perlu track khusus ini ya juga. Tapi
ini memang mobil bukan buat balapan, tapi kalau untuk berpergian keluar kota ini loh yang rasanya sih mobil dengan performa seperti inilah yang dibutuhkan gitu. Iya. Setidaknya ada unsur performance. Ada unsur performance. Iya, ada unsur performance. Jadi nggak boring gitu, nggak cuma tampang doang yang sporty. Betul. Oke. Ini kita coba Jul di kelok nih. Kelok ya. Dalam agak kecepatan tinggi. Wes, oke. Gimana? So far enak loh, suspensinya dia maininnya ini ya. Tetap stabil sih. Berasa solid ya pas ini. Berasa solid. Nggak goyang. Sejauh ini berasa solid. Kita memang belum sampai ngetesnya maksimal banget karena ini kan keterbatasan track ya. Iya. Gitu. Oke, kita sudah sampai lagi di Blackstone Garage. Sudah sampai di Blackstone lagi kita. Ya, kita udah putar-putar kota Jakarta. Jadi perhitungan sementara. Perhitungan sementara gimana? Tadi kita udah total menempuh jarak sejauh 194 km. Ya, cukup jauh. Ya, cukup jauh ya. Dan angka di MID ya untuk konsumsi bahan bakarnya rata-rata mencapai 11,8 liter per 100 km. Nah, ini kan ya sepadan sih dengan performanya. Tapi tunggu dulu deh. Saya belum tahu harganya berapa. Kita closing sekalian di depan. Oke. Ya, oke. Yuk. Oke. Nah, gimana Om Anto Omoda 5 ini? Pertama ya. Iya. Dari performance-nya dulu. Performance gimana? Buat saya ini mengesankan banget. Mengesankan. Ya. Jadi dari engine-nya sendiri 1500 cc turbo ya. Ya, turbo. Ya, dia tenaganya ngisi di segala momen. Dia ngisi tenaganya. Ngisi. Baik itu di mode berkendara eco ataupun sport. Oke. Ya. Sportnya tuh benar-benar kentara banget ya, bedanya dengan eco. Ya, inilah mode berkendara sport yang saya suka bisa didapat di Omoda 5. Nggak nyangka ya. kan? Nggak nyangka. Terus juga tadi saya coba opsi transmisinya. Ya. Kayak coba yang opsi manualnya. Opsi manualnya. Ya, itu cukup mengasihkan. Wah. Cukup mengasihkan. Oke. Tapi konsumsi bahan bakar ya, kita berhitung sementara tadi. Oke. Ya, menurut saya nggak bisa bilang ini irit. Oke. Tapi dibilang boros banget juga enggak. Nggak boros juga ya? Iya, jadi ini tidak bisa dibilang irit, tapi tidak boros juga. Karena dengan angka segitu, kita bisa dapatkan performa yang terbaik. Oke. Ya, performa mesin terbaik, kenyamanan dan handling yang terbaik. Wah. Gitu. Jadi ada harga yang harus dibayar. Begitu. Oke. Ya, itu yang saya rasakan. Nah, terakhir, penasaran dari tadi Jul belum nyebut harganya berapa? Harganya. Gitu. Ini tunggu, ini varian tertinggi. Tertinggi Ya? Iya. Setahu saya ada 2 varian. Ya, Dodo varian. Ini yang paling tinggi Paling tinggi. RZ kalau nggak salah. Betul, RZ. Betul ya. Berapa sih? Saya belum pernah tahu nih harganya. Harga untuk Chery Omoda 5 RZ ini 404,8 juta. On the road Jakarta. On road Jakarta. 400 juta kecil ya. 400 kecil, Gila. 400-an, nggak nyampe 410. Dia dengan gila. Maksudnya saya hampir nggak bisa berkata-kata nih maksudnya. Tunggu, ini sebenarnya nggak sesuai sama ekspektasi saya. Nggak sesuai ekspektasi Jadi kan? Chery Omoda ini nggak sesuai ekspektasi. Iya. Kenapa? Karena dengan harga segitu Ya. bisa dapat segini banyak. Ya. Ini melebihi ekspektasi. Jadi Wah. melebihi Ekspektasi saya nih. Waduh, bener-bener ya. Jadi, wah ini sih
penantang serius loh buat mobil-mobil Jepang, ya. Iya. Mobil Korea yang udah eksis di sini di angka segitu ya. Korea di pun juga bisa jadi ancaman nih. bisa jadi ancaman nih. Ya di segmennya small SUV. Ya, Sorry. compact SUV. Compact Di atasnya SUV ya. small SUV. Di atasnya, apalagi harganya dipatok 400 juta. Ya. Tapi Jul, Ya, tapi ini brand Chery kan baru comeback lagi, baru comeback. ya. Sebenarnya ada good point. Good point-nya apa? Pertama, dia udah diproduksi di Indonesia. Udah lokal. Artinya itu menandakan keseriusan Chery ya untuk menjajaki pasar Indonesia. Iya. Ya. Terus kedua, dia berani banget kasih garansi itu yang loh, garansi mesinnya. fantastis menurut saya. Garansi mesinnya tadi sampai dengan 1 juta kilometer. 1 juta kilometer atau 10 tahun. Mana yang lebih dulu? 1 juta kilometer atau 10 tahun. Ya. Oke. Nah, yang perlu diyakinkan oleh konsumen adalah after sales-nya. Gitu. Nah, memang mereka sedang gencar-gencarnya buka dealer, buka bengkel resmi ya, tapi eksistensi kedepannya nih yang harus diyakinkan kepada konsumen Indonesia. Jadi kita beli mobil kan bukan beli barang aja. Kita beli layanan juga. Oke. Ya, untuk kedepannya nih mobil purna jualnya bagaimana juga Chery ini masih menjadi PR-nya Chery kalau menurut saya. Ya, betul. Ya, begitu. Ya, jadi akan jadi percuma kalau mobil dengan segudang feature ditawarkan dengan harga yang affordable tapi layanan purna jualnya tidak maksimal. Nah, itu jadi garis besarnya tuh. Begitu. Dan ini saatnya Chery membuktikan ya benar-benar serius di pasar otomotif Indonesia. Oke. Itu aja dari saya dan thank you banget Jul udah Ya, ngajak saya nyobain mobil yang menurut saya nih enak. ya, Layak dipilih. layak dipilih. Oke. 400 jutaan udah banyak fiturnya. Oke Jul. Jul, saya boleh pinjam 1 hari nggak? Ya, boleh. Nggak. Boleh, boleh. Kan kita punya segmen upgrade nih. Iya. Ya, Mesin pasti punya segmen upgrade, makanya ya silakan. itu jadi favorit segmen. Tapi saya boleh pinjam 1 hari lagi ya? Boleh, boleh. Oke, sip, asik. Oke, mau saya bawa ke satu gerai. Nah, nanti aja deh. Iya, ya, nanti pokoknya aja. setelah video ini kita bakal tayangin deh di segmen yang jadi favorit di channel Ya, kita. segmen favorit SNM. Ya, oke. Oke, gitu dulu ya. Oke. Gitu dulu ya, Jul. Thank you banget Ya, sekali lagi. sama-sama. Ya, kawan Sound Mesin, ya kalau mau tanya-tanya silakan klik di kolom komentar, nanti kami coba bantu jawab. Suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya supaya kami dapat terus mengembangkan edukasi dan informasi seputar dunia otomotif. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine. Oke, segitu dulu dari saya Om Anto dan Jul. Ya, Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Baik. Oke, thank you Jul. thank you. Oke.